Seorang perempuan yang menjadi simbol perjuangan para buruh sempat diperkosa, lalu akhirnya dia dibunuh. Yo, halo, Cita Musiki. Selamat datang di Bikasu, bincang kasus bersama Ura. Yeay. Berhubung video ini akan tayang di tanggal 1 Mei yang merupakan Hari Buruh Nasional, saya ingin mengucapkan selamat Hari Buruh untuk kalian para pejuang cuan, termasuk diriku sendiri. Semoga kita selalu semangat mencari cuannya, ayo, semangat. Dan juga karena sekarang masih bulan suci Ramadan, selamat berpuasa untuk kalian yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, selamat semangat. Ayo kita malam takbiran sambil menunggu THR yang tidak juga cair. Tidak guys, sambil menunggu Hari Raya Idul Fitri besok harinya, dan minal aidin wal faizin untuk kalian semua. Oh iya, video saya kali ini mungkin cukup berbeda. Di video saya sebelumnya itu saya melakukan cover-cover lagu dan juga video makeup amatir. Nah, kali ini saya akan melakukan video yang berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi dan bisa membuat kita cukup kenapakah itu bisa terjadi? Kenapakah kayak begitu ya? Karena di video Nah, masih berhubungan dengan tanggal 1 Mei yang berhubungan dengan Hari Buruh, kita akan membahas salah satu perempuan yang menjadi simbol perjuangan para buruh di Indonesia. Tragedi Marsina. Tragedi ini bermula ketika ada seorang perempuan yang menjadi buruh dan juga aktivis di perusahaan tempat dia kerja. Nah, perusahaannya ini bernama PT CPS atau PT Catur Putra Surya. Marsinah ini kemudian menghilang selama beberapa hari, lalu akhirnya ditemukan di tanggal 9 Mei 1993 dalam keadaan jenazahnya mengalami tanda-tanda penyiksaan berat di sebuah dusun yang ada di Desa Wilangan, Nganjuk. Sebelum kita lebih lanjut membahas kronologi kejadian tragedi Marsinah ini, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Marsinah. Siapa sih Marsinah ini? Nah, Marsinah ini lahir di tanggal 10 April 1969. Dia adalah anak kedua dari pasangan orang tua yang bernama Asting dan juga Sumini. Jadi Marsinah ini ada 3 bersaudara. Nah, dia itu anak kedua. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijati. Ketika Marsinah ini berusia 3 tahun, mamanya meninggal. Terus bapaknya menikah lagi dengan perempuan dari desa lain, namanya Sarini. Tapi Marsinah ini dia diasuh sama neneknya dan tinggal di rumah paman dan bibinya yang bernama Suraji dan Sini. Rata-rata namanya Nini semua ya di keluarganya Marsinah. Mungkin karena Marsinah ini dia diasuh sama neneknya, jadi dia bersikap lebih dewasa dari usia dia yang seharusnya. Dan sejak kecil dia sudah pintar bekerja. Dia bantu-bantu neneknya jual beli gabah. Dia kadang naik sepeda mengangkut gabah dan jagung dari sawah atau menjemput gabah yang sudah dibeli dari rumah orang. Jadi Marsinah ini sebenarnya sudah terlihat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dia masih kecil. Dia sekolah di SDN Ngundo. Terus pas kelas 6 SD dia pindah ke SD Negeri Karangsemi. Pas SMP dia lanjutnya ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Lalu setelah lulus dari SMP, Marsinah ini melanjutkan SMA-nya ke SMA Muhammadiyah. Tapi ketika SMA ini Marsinah ini dibiayai oleh pamannya yang lain. Selama periode sekolahnya Marsinah ini, dia dikenal sebagai pribadi yang hobi membaca, pintar, dan selalu mendapatkan juara-juara di sekolahnya. Jadi dia orangnya pintar guys, tidak kayak kita. Jadi toh pas dia lulus dari SMA-nya, dia pindah ke Surabaya, tepatnya pada tahun 1989. Nah, pas di Surabaya itu, Marsinah dia tinggal di rumah kakaknya yang sudah berkeluarga, yang namanya tadi itu Marsini. Jadi pas tinggal di Surabaya itu, Marsinah sambil cari kerja di sana. Dan selama di Surabaya ini, Marsinah sempat bergonta-ganti pekerjaan. Beberapa pekerjaannya itu diantara lain, dia sempat kerja sebagai buruh perusahaan pabrik plastik SKW kawasan industri di Rungkut. Sambil juga dia jualan nasi bungkus seharga Rp150 per bungkus. Nah, kira-kira Rp150 per bungkus itu sekarang mungkin kisarannya kayak Rp15.000 per bungkus gitu, kayak harga bakso. Selain itu, Marsinah juga pernah jadi buruh di sebuah perusahaan pengemasan barang.
Barulah akhirnya di tahun 1990 Marsina ini kerjalah dia di sebuah pabrik yang bernama PT CPS atau PT Catur Putra Surya. Di sana Marsina ini digaji Rp1.700 per bulannya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya tragedi Marsina ini. Dan selama masa kerjanya Marsina di PT CPS ini, dia menjadi salah seorang aktivis di organisasi buruh yang bernama SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di unit kerjanya PT CPS yang ada di Rungkut. Dan ketika Marsina ini kerja di PT CPS, keluarlah sebuah keputusan Menteri bernomor 50 tahun 1992 yang menetapkan bahwa UMR Jawa Timur itu sebesar Rp2.250. Lalu Pemprov Surabaya mengeluarkan sebuah surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 nomor 50 tahun 1992 yang mengatakan bahwa perusahaan harus menaikkan gaji para buruhnya sebesar 20%. Nah, kita sebagai pekerja-pekerja yang ingin haknya terpenuhi pastilah mendengar hal-hal seperti itu. Pasti kayak kita harus menuntut hak kita supaya kita mendapatkannya. Jadilah Marsina ini memimpin sebuah orasi unjuk rasa bersama teman-temannya untuk menuntut hak mereka untuk menaikkan gaji upah buruh mereka dari Rp1.700 tadi itu naik menjadi Rp2.250. Nah, dari tadi kan kita bahas nih PT CPS tempatnya Marsina ini kerja, tapi kita tidak tahu kan PT CPS itu sebenarnya bagaimana sih? Ternyata PT CPS ini sudah ada sejak masa Orde Baru, tepatnya di bulan Maret 1980. Jadi PT CPS ini sebenarnya bukan nama awalnya. Nama awalnya itu adalah PT 4 Putra Industri Watch. Nah, berdasarkan namanya saja kita sudah tahu kalau perusahaan ini adalah perusahaan pembuat jam-jam merek terkenal, dan ternyata sebagian besar pegawainya itu adalah perempuan. Dan pemilik dari perusahaan ini adalah seorang yang bernama Yudi Susanto. 3 tahun kemudian barulah akhirnya pabrik ini berproduksi setelah pabriknya didirikan di Rungkut, Surabaya. Sesuai dengan nama perusahaannya, jadi pabrik ini membuat komponen-komponen arloji seperti jam, knop, plat dasar, jarum, dan lain-lain. Nah, pada saat itu setiap tahunnya mereka memproduksi 60.000 jam dengan merek EP dan 70.000 satuan onderdil jam yang dijual di dalam negeri. Nah, dengar ini saja kita sudah tahu kalau perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan yang cukup besar dan cukup sukses. Barulah kemudian di tahun 1991 PT 4 Putra ini melebarkan sayapnya dan merubah namanya menjadi PT CPS atau PT Catur Putra Surya. Nah, berdasarkan pengakuan dari Prijono yang merupakan Kepala Bidang Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur, PT CPS ini telah mengantongi izin produksi jam-jam merek terkenal, tapi di sini Prijono tidak tahu jam merek terkenal apa saja yang termasuk dalam perizinan PT CPS ini. Lalu karena perkembangan pabrik yang sangat besar, akhirnya PT CPS ini mendapat suntikan dana modal lagi sebesar 3,4 miliar. Karena mendapat suntikan dana yang cukup besar, akhirnya buka lagi ini pabriknya satu di tanah seluas 10 hektar yang lokasinya ada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah mendirikan satu pabrik lagi, akhirnya perkembangan pabrik menjadi sangat pesat dan bisa memiliki 14 bangunan terpisah berdasarkan unit kerjanya. Karena pabriknya cukup besar, pastilah memiliki banyak karyawan. Nah, di sini ada 500 karyawannya, di mana dari 500 karyawan ini ada 300 karyawan yang merupakan perempuan. Jadilah itu produksinya meningkat, penjualannya juga meningkat pesat, dan 70% dari penjualannya itu ternyata dijual ke luar negeri dan bisa menghasilkan sekitar 4 miliar per tahunnya. Tapi ternyata di balik kesuksesan PT CPS ini ada sesuatu yang mencurigakan. Berdasarkan pengakuan dari salah satu buruh yang kerja di PT CPS ini, ternyata ada sesuatu yang mengganjal, di mana ternyata pabrik ini menjual jam tangan merek terkenal dengan merek Christian Dior dan juga Tag Heuer. Bagaimana bacanya?
Tak Heuer atau Tag Heuer, yang jelas itulah. Kalian pasti berpikirkan, apa sih sebenarnya yang mencurigakan dari menjual jam tangan merek terkenal ini? Kan tadi PT CPS sudah mengantongi izin untuk menjual jam-jam merek terkenal. Nah, di sini yang mencurigakan itu karena jam merek Christian Dior dan Tag Heuer ini di pasaran sebenarnya kalau aslinya harganya pada saat itu kisaran ratusan ribu rupiah. Nah, itu sudah mahal sekali pada masa itu. Tapi pabrik ini PT CPS menjual jam tangan merek tersebut dengan harga cuman sekitar 13.000 rupiah. Nah, kalian sudah sudah bisa membayangkan lah, ini jam tangan merek KW atau bagaimana gitu. Dan ternyata ini mungkin bukan cuma hoax ya, karena pegawainya itu punya bukti-bukti foto kalau memang ada jam merek itu yang diproduksi di pabriknya dengan harga 13.000 rupiah. Akhirnya terdengarlah ini isu-isu miring tentang PT CPS ini. Setelah mendengar isu-isu yang seperti ini, akhirnya speak up lah seseorang yang bernama Yen Aljawi, yang ternyata dia adalah manajer pemasaran PT Herindo Interbuana Watch atau HIW. Di mana Yen Aljawi ini mengklaim bahwa hanya ada satu agen penyalur dengan merek Christian Dior ini di Surabaya. Dan mereka ternyata dilarang memproduksi komponen-komponen merek Christian Dior ini. Jadi mereka itu sebenarnya cuma agen penyalur saja. Dan tidak ada itu yang namanya pabrik yang membuat komponen-komponen, pabrik-pabrik yang membuat jam tangan itu tidak ada. Jadi cuma ada agen penyalur saja. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa saya membahas kasus pemalsuan ini padahal tidak ada sangkut pautnya dengan tragedi Marsinah ini. Jadi begini, ternyata kasus pemalsuan ini menjadi salah satu agenda pembahasan dalam surat tuntutan Marsinah. Tapi ternyata pembahasan itu malah menjadi suatu bentuk tuduhan kepada Marsinah bahwa dia melakukan pemerasan oleh bos PT CPS itu sendiri. Sebelum kejadian terbunuhnya Marsinah ini, ternyata Marsinah sudah pernah kerja di PT CPS yang ada di Rungkut. Jadi PT CPS ini mempunyai dua pabrik. Pabrik pertama itu yang di Rungkut, tempat kerja Marsinah sebelumnya. Lalu pabrik kedua itu yang ada di Porong, tempat kejadian Marsinah dibunuh. Jadi sewaktu dia kerja di pabrik pertama yang ada di Rungkut ini, Marsinah selalu menuntut untuk didirikannya sebuah serikat pekerja atau organisasi buruh berdasarkan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa sebuah perusahaan konvensional berskala besar harus memiliki organisasi yang mewadahi aspirasi para buruhnya. Jadi karena Marsinah ini selalu menuntut hal ini diadakan, jadilah dia dikasih pindah di Depak ke pabrik kedua yang ada di Porong ini. Berdasarkan surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 nomor 50 tahun 1992 mengenai kenaikan upah buruh sebesar 20%, ternyata banyak perusahaan termasuk perusahaan PT CPS tempat Marsinah dan rekannya bekerja ini menolak hal tersebut. Karena perusahaan tempat bekerjanya menolak menaikkan gaji mereka, akhirnya Marsinah dan temannya mogoklah dia kerjanya selama 2 hari dari tanggal 3 sampai 4 Mei 1993 untuk menuntut hak mereka yang belum terpenuhi. Ternyata sebelum aksi mogok kerjanya dilakukan, mereka melakukan negosiasi mengenai hal tersebut dengan perusahaan tempat kerjanya. Tapi ternyata berdasarkan pengakuan dari salah satu rekannya yang bernama Bianto, katanya ternyata manajemen PT CPS ini hanya mau mengakomodasi kenaikan upah buruh melalui tunjangan. Jadi bukan kenaikan upah pokok, bukan gapoknya. Tapi dalam hal ini karena yang dinaikkan cuma tunjangan-tunjangan, nah kan tadi kebanyakan pegawainya itu perempuan. Nah, kalau ada pegawai yang sakit atau cuti melahirkan, tunjangannya dipotong, begitu. Makanya makanya negosiasinya akhirnya berujung buntut. Nah, itulah yang menyebabkan mereka mogok di tanggal 3 itu. Dari 200 buruh, ada sekitar 150 orang buruh yang ikut mogok kerja di tanggal 3 Mei 1993 itu. Di sini Marsinah ngomong ke teman-temannya, tidak usah kerjalah, tidak usah kita kerja, biar saja itu Pak Bos yang Yudi Susanto, biarlah dia kerja sendiri saja, kita tidak usah kerja, kayak gitu. Ada 12 tuntutan Marsinah, salah satunya yaitu pembubaran SPSI, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang merupakan satu-satunya organisasi buruh yang legal pada masa rezim Soeharto.
Di sini Bianto mengatakan sementara bagi SPSI, serikat buruh adalah mitra bagi perusahaan. Satu kondisi yang sebenarnya terjadi karena SPSI disetir oleh kekuasaan Orde Baru. Jadilah makanya Marsina dan rekan-rekannya menuntut SPSI ini dibubarkan sajalah begitu. Adapun tuntutan-tuntutan yang lain yaitu kenaikan upah buruh sesuai kebutuhan buruh, tunjangan cuti haid, asuransi kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan. Kalau ini harus sih, ya kan? Ini semacam kayak BPJS ketenaga kerjaan. Bagaimana? Cocok nih? Tuh, THR-nya minta 1 bulan kerja sesuai dengan himbauan pemerintah. Kalau ini saya juga mau. Uang makan ditambah, kenaikan uang transport, semuanya hal-hal yang saya inginkan sebenarnya. Bubarkan SPSI, tunjangan cuti hamil tepat waktu. Kalau ini memang harus sih sebenarnya. Bayangkan ya, kalau misalnya ini kita cewek mau melahirkan, terus tunjangannya belum cair, kita mau bayar pakai apa? Ya kan? Jadi haruslah itu tunjangannya tepat waktu keluarnya. Masa kita ngutang dulu baru? Atau masa hamilnya ditunda dulu sampai tunjangannya keluar? Kan tidak mungkin. Upah karyawan baru disamakan dengan upah karyawan yang sudah bekerja selama 1 tahun. Dan yang paling terpenting adalah, kalian harus ingat ini karena ini yang akan menjadi salah satu poin pembahasan di kronologinya. Jadi perusahaan ini dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan juga PHK kepada para buruh yang menuntut haknya dipenuhi. Tanggal 3 Mei 1993 yang merupakan hari pertama dilakukannya mogok kerja ini, salah seorang koordinator aksi yang bernama Yudo Prakoso, dia ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil yang ada di Porong. Di sana, Yudo Prakoso ini diinterogasi dan juga dituduh katanya mereka melakukan aksi protes yang mirip dengan aksi PKI. Lalu sorenya dia dikembalikan lagi tuh ke pabriknya karena dipaksa sama aparat Koramil. Lanjut lagi ke hari kedua di tanggal 4 Mei 1993 di mana manajemen PT CPS ini melakukan negosiasi bersama 15 orang perwakilan buruh. Selain mereka, di sana juga ada petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, juga perwakilan polisi dan Koramil. Nah, di negosiasi hari kedua ini ternyata semua tuntutan Marsinah dan rekan-rekan kerjanya terpenuhi kecuali pembubaran SPSI. Karena pihak perusahaan sendiri berpikir bahwa pembubaran SPSI ini adalah menjadi kewenangan internal SPSI itu sendiri. Jadi sudah beres kan semuanya di sini karena tuntutan Marsina dan teman-temannya sudah terpenuhi dan juga ada saksi-saksi. Tapi ternyata tidak seperti itu karena ternyata baru mulai tragedinya di sini. Ternyata setelah rapat itu salah satu dari mereka dipanggil lagi oleh Koramil. Karena ternyata di hari yang sama setelah mereka merasa bahagia tuntutannya terpenuhi, ternyata Yudo Prakoso ini dipanggil. Dia mendapat surat panggilan bernomor B-11115-1993. Begitu kali ya cara bacanya. Nah, surat panggilan ini berasal dari kantor Koramil Porong. Nah, dia diminta datang ke kantor Kodim yang ada di Sidoarjo, di mana ternyata surat ini ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim Sidoarjo Kapten Sugeng. Kalian harus catat ini namanya dan kejadiannya. Ternyata di sana Yudo ini disuruh mencatat nama-nama rekannya yang menjadi bagian dari perencana aksi mogok kerja dan 12 tuntutan itu. Kayak begini ini, teman yang suka mepecelat yang suka melapor-lapor temannya. Tapi mungkin juga Yudo ini pada saat di sana pasti mendapatkan intimidasi, makanya dia melakukan hal seperti itu. Setelah dari sana, besoknya tanggal 5 Mei, nah terjadilah yang ditakutkan. Teman-temannya ini, 12 orang temannya ini dipanggil juga ke sana, termasuk Yudo ini. Jadi totalnya ada 13 orang yang dipanggil kembali ke sana. Tapi bedanya, surat panggilannya ini berasal dari kantor Kelurahan Siring dan ditandatangani oleh sekretaris desa yang bernama Abdul Rosak. Abdul Rosak, kayak nama bapak artis. Bukan Abdul Rosak, namanya bapaknya Yu Ting. Nggak tahu. Iya kan? Kayak nama bapak artis ya, kayaknya. Berdasarkan surat panggilan itu, ternyata mereka ber-13 diminta hadir ke kantor Kodim yang ada di Sidoarjo untuk menghadap ke Pasi Intel Kodim Kapten Sugeng yang tadi itu. Begitu.
Padahal kan sudah beres ini apa-apa. Sudah beres, apa lagi dicari gitu ya, apa lagi. Akhirnya mereka ber-13 pun memenuhi undangan itu. Lalu mereka hadir dan dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel yang bernama Kodim Kamadi. Ternyata mereka ber-13 disuruh mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya karena mereka tidak dibutuhkan lagi sama perusahaan. Tidak dibutuhkan lagi. Kurang sakit apa itu? Tidak dibutuhkan lagi. Saya sudah tidak membutuhkan kamu. Sebaiknya kamu keluar. Kalian ingat kan salah satu poin dari 12 tuntutan Marsina itu ada yang mengatakan kalau perusahaan dilarang memutasi buruhnya jika menuntut haknya. Nah ini sudah tidak sama dengan yang disepakati, kan tadi sudah beres. Kira-kira menurut kalian siapa sih lagi ini yang cari-cari gara-gara begitu? Kan bikin emosi. Ternyata Kamadi dan juga Kapten Sugeng sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebelum mereka datang. Di sana menyatakan bahwa mereka ber-13 telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan itu dan juga aksi pemogokan kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh-buruh lain untuk melakukan aksi protes. Nah, karena berada dalam tekanan yang tinggi, akhirnya mereka terpaksa menandatangani surat pengunduran diri itu. Jadi sebenarnya PHK ini bukan dilakukan oleh PT CPS, melainkan dilakukan oleh pihak aparat Kodim Sidoarjo. Dan yang paling bikin sekali gitu, karena ternyata ke-13 rekan Marsina ini dinyatakan mengundurkan diri tanpa adanya paksaan. Begitu astaga, tanpa adanya paksaan. Siapa coba yang mau mengundurkan diri padahal tuntutannya sudah terpenuhi? Siapa orang bodoh itu yang mau mengundurkan diri padahal sudahlah, pusing. Karena pihak Kodim menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri tanpa adanya paksaan, akhirnya pihak manajemen PT CPS mendatangi kantor Kodim dan menuntaskan administrasi serta pesangon ke-13 buruh mereka yang tadi. Nah, di sini Marsina posisinya dia belum tahu apa sebenarnya hasil rapat dari ke-13 temannya itu. Jadilah Marsina ini pergi dia ke kantor Kodim, tapi ternyata di sana Marsina tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu dia pergi mencari teman-temannya yang tadi. Akhirnya ketemulah itu Marsina dengan keempat rekannya dari 13 rekannya yang tadi. Ceritalah mereka, cerita. Mereka curhat, mereka diberhentikan karena dianggap sebagai motor unjuk rasa. Emosi kan pasti di sini Marsinanya, karena dia tahu teman-temannya sudah diberhentikan secara paksa begitu. Lalu di sini Marsina bikinlah dia rencana itu. Dia minta berkas surat pemanggilan Kodim Sidoarjo, salinan surat pengunduran diri teman-temannya, dan juga surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Di sini katanya surat-surat yang tadi itu akan dia jadikan sebagai bahan proses di keesokan harinya. Lalu Marsina juga ngomong kalau dia akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaranya yang ada di Surabaya. Nah, saudara yang dimaksud di sini adalah koleganya yang ada di Surabaya yang kerja di kejaksaan. Setelah selesai bertemu dengan teman-temannya, kan lapar itu, habis curcol sambil emosi, pastilah dia lapar kan. Nah, dia keluar tuh dari rumah kontrakannya. Ternyata jeng ini adalah hari terakhir Marsina bertemu dengan rekan-rekan kerjanya. Barulah kemudian di tanggal 9 Mei 1993, setelah 4 hari diculik, jenazah Marsina ditemukan di sebuah gubuk di pinggiran hutan di desa Wilangan Nganjuk, Sidoarjo, yang jaraknya sekitar 200 km dari tempat kerjanya. Sedih. Kenapa bisa 4 hari baru ditemukan jenazahnya Marsina ini? Karena ternyata dia diculik di tanggal 5 Mei dan disiksa oleh sekelompok orang. Di tanggal 6-nya itu merupakan hari libur nasional, yaitu Hari Raya Waisak. Terus tanggal 7 sudah masuk kerja kan para pegawai-pegawai, tapi para buruh tidak bertemu dengan Marsina. Ternyata teman-temannya berpikir kalau Marsina ini pulang kampung ke Nganjuk begitu. Nah, tanggal 8 posisinya Marsina ini masih disekap, tapi akhirnya dia dibunuh dan jenazahnya baru ditemukan di tanggal 9 begitu.
Dalam proses otopsi jenazahnya almarhumah Marsinah, ada 2 orang yang terlibat, yaitu Haryono yang merupakan pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk itu sendiri, dan Profesor Dr. Harun Atmodirono sebagai Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, di mana mereka berdua menyimpulkan bahwa Marsinah ini tewas akibat penganiayaan berat, di mana jenazahnya divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk yang dipimpin oleh Dr. Jekti Wibowo. Di sini hasil visum et repertumnya mengatakan bahwa terdapat luka robek tak beraturan sepanjang 3 cm di tubuh Marsinah, menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perutnya, di mana di bagian dalam tubuhnya didapatkan serpihan tulang. Terus tulang pinggul bagian depannya ini hancur. Selaput darahnya robek. Sadis banget. Kandung kemih dan usus bagian bawahnya juga memar-memar. Juga rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Gila, sadis sekali. Sadis, astagfirullah. Tapi ternyata setelah dimakamkan, tubuh almarhumah Marsinah ini kembali diotopsi. Nah, di visum kedua ini dilakukan oleh tim dokter Dr. Sutomo Surabaya, di mana hasilnya mengatakan bahwa tulang panggul bagian depannya hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan patah keseluruhannya, labia minora kiri robek, dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam kelamin sepanjang 3 cm, juga adanya pendarahan di bagian rongga perutnya. Di sini, masyarakat menuntut pihak aparat keamanan untuk menyelidiki dan juga mengadili para pelaku. Akibat terjadinya kasus pembunuhan Marsinah ini, para aktivis-aktivis membentuk sebuah Komite Solidaritas untuk Marsinah yang bernama KSUM. Ternyata kasus pembunuhan Marsinah ini dari awal tidak berjalan mulus, dan barulah pengusutan dengan serius dimulai dengan pembentukan Tim Terpadu Bakorsta Nasda Jatim pada tanggal 30 September 1993. Karena ada banyaknya tekanan dari masyarakat untuk menuntaskan kasus Marsinah ini, akhirnya pihak militer membuat sebuah gerakan di mana mereka mengacu kepada PT CPS. Dan tindakan yang mereka lakukan yaitu mengutus 2 aparat militer yang berbaju preman menangkap 2 satpam dan juga 7 pimpinan PT CPS, di mana penangkapan ini tanpa adanya surat penangkapan yang legal. Lalu mereka diseret paksa dan salah satu pimpinan PT CPS yang bernama Karyo Wongso selaku kabag produksi PT CPS, dia ditodong kepalanya. Lalu akhirnya mereka semua digelandang tuh ke markas Intel Kodam 5 Brawijaya Wonocolo. Di sana, pihak manajemen dan satpam PT CPS ini ternyata disekap selama 19 hari dan tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan keluarga mereka sendiri. Barulah akhirnya diketahui setelah ada informasi bahwa mereka ditahan di Polda Jawa Timur. Dan pada saat itu pengacara Pak Yudi Susanto selaku bos PT CPS ini yang bernama Trimulja Desurjadi mengatakan bahwa upaya penangkapan ini adalah aksi rekayasa oleh aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Karena ternyata setiap orang yang ditangkap ini dipaksa mengakui bahwa mereka telah menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip lah sama kasus tadi yang rekan-rekannya Marsinah ditangkap itu. Karena mereka kan dipaksa dan akhirnya disuruh untuk mengundurkan diri. Nah, ini dipaksa mengakui bahwa mereka adalah pembunuh. Nah, semuanya kan dilakukan oleh pihak aparat militer. Nah, hasil penyelidikan polisi pada kala itu mengatakan bahwa Suprapto yang bekerja di bagian kontrol CPS, katanya dia menjemput Marsinah menggunakan sepeda motor di dekat rumah kos Marsinah. Lalu katanya Marsinah ini dibawa menggunakan Suzuki Carry putih
ke rumah pemilik PT CPS, yaitu Pak Yudi Susanto, yang ada di Jalan Puspita, Surabaya. Lalu kemudian aksi eksekusi dilakukan oleh Satpam CPS yang bernama Suwono setelah disekap selama 3 hari. Nah, ini adalah alur cerita dari pihak kepolisian. Dan ternyata selama 19 hari ditahan, mereka yang dari pihak PT CPS yang ditahan ini ternyata disiksa untuk mengakui kesalahan itu. Nah, di sini ada salah seorang pengawas umum PT CPS yang berusia 38 tahun bernama Bambang Suryantoyo. Katanya dia selama di sana itu disiksa dan ditelanjangi. Kemaluannya disetrum, pas disekap juga kakinya di ini apa yang kayak pakai kaki meja begitu ya. Apa namanya itu? Dipukul pakai kaki meja, terus kemaluan dan perutnya juga di ini pakai rokok, kayak kasih kayak gini pakai rokok, sakitnya itu oh my god. Terus ada juga itu Suprapto 23 tahun yang bekerja sebagai satpam di PT CPS. Dia dipaksa minum air kencing yang punyanya si aparat militer itu. Terus itunya disetrum dan digepuk gitu pakai seikat sapu lidi kayak di dong sakitnya itu. Nah, sambil disiksa-siksa kayak gitu, mulutnya juga disumpal pakai celana supaya tidak kedengaran sama yang lain. Kepalanya ditetak, keteknya juga disulut pakai rokok. Sadis. Nah, ada juga yang bernama Ahmad Sushon Prayogi, berusia 58 tahun. Dia juga kerja sebagai satpam di PT CPS ini. Nah, dia disiksa dengan cara giginya itu dirontokkan oleh aparat pihak Kodim. Jadi akhirnya dia tidak bisa makan deh selama berhari-hari. Lapar pasti tuh. Nah, ada juga yang bernama Mutiari, berusia 27 tahun, sama umurnya sama saya. Dia posisinya sebagai ketua bagian personalia di PT CPS. Mutiari ini merupakan satu-satunya perempuan yang ditahan dari pihak manajemen PT CPS. Yang kasihannya itu, Mutiari pas ditahan, dia dalam kondisi hamil 3 bulan. Dan akhirnya dia terpaksa keguguran karena dipaksa melihat penyiksaan teman-temannya oleh aparat Kodim. Dan selain itu, ternyata Mutiari ini juga dihantam kekerasan verbal. Dia diancam akan ditelanjangi dan juga disetrum. Siapa yang tidak keguguran kalau dapat serangan bertubi-tubi seperti itu? Sakit mental. Pasti stres sekali nih Mutiari di sana sampai-sampai dia keguguran. Nah, kalau Pak bosnya PT CPS itu, Pak Yudi Susanto, dia disiksa dengan cara disuruh ngepel pakai lidahnya. Satu ruangan itu disuruh ngepel pakai lidahnya. Oh my god, gimana itu rasanya? Selain itu, Pak bos juga disuruh nyabut rumput yang ada di area pelataran pakai mulutnya. Dia juga disuruh nelan ludah yang abis diludahin sama aparat militer. Jadi aparat militer ludah di mulutnya, terus ludah itu disuruh telan. Pak bos Yudi Susanto juga sempat muntah karena disuruh ngunyah kain lap kompor dan juga cuci muka pakai muntahnya sendiri. Nah, tujuan dari penyiksaan-penyiksaan ini tentulah karena mereka dipaksa untuk mengakui kalau mereka adalah pembunuhnya Marsina. Padahal siapa yang menurut kalian yang membuat skenario pembunuhan Marsina ini? Kalian dengar sampai habis supaya kalian bisa tahu siapa sebenarnya pembunuh ini, atau setidaknya mungkin kalian sekarang bisa berspekulasi lah siapa pembunuhnya. Akhirnya, tanggal 21 Oktober 1993, pihak aparat Kodam 5 Brawijaya menyerahkan 2 satpam dan juga 7 pimpinan CPS ke Polda Jatim. Dan selama berada di Polda Jatim, mereka juga sempat mendapatkan penyiksaan verbal dan juga fisik, tapi tidak separah dengan yang sebelumnya. Akhirnya, dilakukanlah itu proses persidangan terhadap mereka semua. Di tengah proses persidangan yang penuh kejanggalan, ternyata hal ini tidak membuat mereka dibebaskan dan malah diputuskan bersalah lalu divonis masuk penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan juga Pengadilan Tinggi Surabaya. Kecuali si Pak Bos ini, Yudi Susanto, dia dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Tapi ternyata jaksa penuntut umum menolak kalau Pak Bos ini dibebaskan dan akhirnya dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya para terdakwa lain juga mengajukan kasasi yang sama.
Pada tanggal 10 November 1993, harian Kompas mewartakan bahwa Pak Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden meminta agar kasus terbunuhnya Marsinah diusut tuntas. Di sini Pak Soeharto mengatakan, di sini saya akan membacakan apa yang dikatakan oleh Pak Soeharto. Katanya, masyarakat jangan berprasangka dulu sebab pemerintah akan menuntaskan kasus ini dan biarkan petugas berwenang menangani kasus itu hingga selesai serta memutuskannya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, serta menghukum mereka yang bersalah. Menurut Pak Abdul Latif selaku Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu, kasus Marsinah ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Sebenarnya dalam kasus ini juga ada hal yang sangat mengganjal di pikiran saya, karena 1 bulan sebelum Marsinah dibunuh, Pak Presiden Soeharto sempat menghadiri pertemuan hak asasi manusia yang ada di Thailand, di mana beliau menyatakan bahwa RUU Hak Asasi Manusia dari PBB ini tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Karena menurut beliau, di Asia ini warga tidak bisa bebas mengkritik pemimpinnya. Beda dengan budaya barat, begitu katanya. Nah, di mana Pak Soeharto ini ternyata mempunyai perangkat surat keputusan Bakorstanas nomor 02 Satnas Strep 12 tahun 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 34 Strep Men Strep 1986, di mana mengatakan bahwa jika ada perselisihan antara buruh dan perusahaan, maka yang berhak mediasi adalah militer. Nah, makanya tidak heran kalau buruh-buruh yang kritis harus bisa kuat untuk menahan intimidasi dari pihak militer. Nah, ternyata selain dari hasil otopsi yang tadi, ada juga beberapa kesaksian dari ahli forensik. Di mana Pak Abdul Munim Idris selaku dokter instalasi kedokteran kehakiman atau IKK Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai saksi ahli, di mana beliau memaparkan bahwa adanya kejanggalan barang bukti, hasil visum, dan juga kesaksian, yang mana hasil visum pertama tidak sesuai dengan standar pemeriksaan jenazah yang hanya bersifat parsial. Ada juga barang bukti proses peradilan yang janggal berupa balok, karena bekas luka yang ditimbulkan pada tubuh Marsinah tidak sesuai, di mana ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsinah tidak sesuai dengan bekas luka yang ada di tubuh Marsinah yang sebesar 3 cm itu. Menurutnya, satu luka yang terdapat di bagian kelamin Marsinah itu tidak sesuai dengan jumlah pelaku yang tertuduh sebanyak 3 orang. Pak Idris juga menegaskan bahwa pendarahan bukanlah penyebab dari kematiannya Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Nah, sudah mulai jalan kan otak kalian memikirkan teka-teki ini. Di sini, beliau, Pak Idris, mengatakan bahwa ia melihat adanya sebuah lubang kecil yang memiliki kerusakan masif, apalagi kalau bukan luka tembak. Nah, pelakunya siapa yang punya akses senjata? Karena pada masa itu kan tidak sembarang yang bisa memiliki izin memiliki senjata. Akhirnya, berita baik didengar pada tanggal 3 Mei 1995, di mana 9 terdakwa yang tadi yang dari pihak PT CPS itu divonis tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan perencanaan dan juga pembunuhan terhadap almarhumah Marsinah. Dibebaskanlah itu 9 terdakwa yang tadi. Dan sampai sekarang pembunuh Marsinah tidak pernah diungkap oleh pengadilan. Persidangan itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab militer atas pembunuhan terhadap Marsinah. Dan setahun sebelum pembebasan 9 terdakwa ini, Marsinah ternyata sudah diberikan sebuah penghargaan, yaitu penghargaan Yap Thiam Hien Award, yang diterima pada tanggal 10 Desember 1994 oleh pengacaranya, Pak Trimulja D. Surjadi. Kalau kalian sekarang ada di Desa Ngundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kalian bisa melihat ada sebuah patung emas yang berdiri tegak di sana. Nah, itu adalah patungnya Mbak almarhumah Marsinah. Patung itu dibuat untuk mengenang jasa-jasa Mbak Marsinah. Dan patung itu ternyata dibangun di pinggir jalan, jadi kalau ada pejalan kaki yang lewat, atau bukan pejalan kaki lah, pokoknya kalau ada yang lewat itu patungnya bisa langsung kelihatan, kan dibangun di pinggir jalan. Selain patung, ada juga prasasti yang bertuliskan pahlawan buruh Marsinah. Terus jalan utama masuk Desa Nglundo itu, tepatnya di depan patungnya Marsinah ini, dikasih nama Jalan Marsinah. Dan dari patung itu sekitar 200 meter ada pemakaman umum. Disitulah jenazahnya Mbak Marsinah dimakamkan. Katanya sih kalau berkunjung ke pemakaman itu, makamnya Mbak Marsinah bisa langsung diidentifikasi lah, karena katanya
dia beda sendiri dari yang lain, mencolok begitu. Dan kabarnya setelah Direktur Utama PT CPS Pak Yudi Susanto ditahan, keadaan buruh di pabrik Rungkut dan juga Porong sekarang baik-baik saja. Dan pabrik PT CPS yang ada di Porong diawasi oleh Pak Sibing yang merupakan saudara dari Pak Bos Yudi Susanto sebagai pemimpin sementara. Dan pabrik yang satunya dikelola oleh Pak Rianto yang merupakan Ketua Unit Kerja SPSI dan juga merangkap sebagai kasir di PT CPS. Dan kalau kalian sekarang mencari-cari di mana sih letaknya PT CPS ini, sepertinya kalian sudah tidak bisa melihatnya karena ternyata PT CPS ini sudah tenggelam oleh lumpur lapindo sekitar akhir tahun 2006. Nah, begitu pula juga dengan rumah tempat tinggalnya Marsinah itu sudah tenggelam juga oleh lumpur lapindo. Jadi bagaimana? Setelah mendengar kisah ini, bagaimana pendapat kalian? Siapa sih sebenarnya yang melakukan pembunuhan kejam ini? Siapa sih sebenarnya yang mendalanginya? Menurut kalian siapa? Coba kalian pikir sendiri. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Kalau kalian menikmati video ini silahkan di like dan juga komen. Dah. Sempat diperkosa sebelum akhirnya dibunuh. Apa sih? Nggak pernah kita pasang. Tidak ada. Jangan Oke. bahas yang itu. Dan saat Marsina kerja